Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 5. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari, dan melompat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar kelinci dan juga siput. Nah, kelinci dan siput ini memiliki karakteristik yang berbeda loh teman-teman. Mari kita cari tahu perbedaannya. Ini ada pada halaman 42 yang paling atas. Nah, karakteristik atau ciri-ciri atau sesuatu yang menjadi jati diri kelinci itu adalah yang pertama, hewan vertebrata, sedangkan siput itu avertebrata. Kelinci beranak, sedangkan siput bertelur. Kelinci melompat, sedangkan siput merayap. Kelinci dipenuhi bulu halus, sedangkan siput dilindungi oleh cangkangnya atau rumahnya. Kelinci bertulang belakang, sedangkan siput tidak bertulang belakang. Nah, itu adalah perbedaan dari kelinci dan siput. Itu yang menyebabkan kenapa sih kelinci lebih lincah daripada siput. Nah, seperti itu. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Lalu bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata antara lain biasanya susunan syarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contohnya siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Coba kalian perhatikan, di sini ada gambar siput. Nah, organ geraknya itu adalah kaki, perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsinya adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Lalu ayo mengamati. Di sekitarmu pasti banyak sekali jenis hewan avertebrata. Bersama temanmu, amati hewan-hewan tersebut dan identifikasi organ geraknya. Ada belalang. Nah, belalang ini termasuk avertebrata atau tidak bertulang belakang. Nama organ geraknya sepasang kaki depan dan kaki belakang. Fungsinya yang depan itu untuk mencengkram saat hinggap, dan sepasang kaki yang belakang itu untuk melompat. Cacing, otot-otot perut dan tubuhnya. Fungsinya perut itu untuk kaki semu. Jadi cacing itu berpindah tempat menggunakan perutnya. Nah, seperti itu. Ubur-ubur, ini organ geraknya tentakel. Fungsinya alat peraba atau perangkap benda ataupun mangsa, alat pelindung diri. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini ada pada halaman 43 teman-teman. Coba kalian perhatikan. Di sini ada gambar siput. Pilihlah salah satu hewan avertebrata. Kemudian buatlah model sederhana
organ gerak dari hewan yang kamu pilih tersebut menggunakan plastisin. Buatlah sebaik mungkin sesuai dengan keadaan aslinya. Nah, ini kalian bisa mencari atau membeli plastisin ya. Setelah kalian membeli plastisin, lalu kalian buat seperti ini. Atau mungkin kalian mau buat cacing, karena cacing lebih mudah dibuatnya. Nah, tidak apa-apa, silahkan kalian buat prakarya, buat kesenian ya. Setelah itu kalian tunjukkan kepada teman dan guru-guru kalian. Nah, nantinya guru kalian akan memberi pendapat atau masukan atau komentar. Nah, komentar dari guru kalian tulis di sini. Misalnya guru kalian berkomentar, karya kamu sudah sangat bagus, namun perlu ada pewarnaan di bagian kepala, misalnya seperti itu. Terus masukan dari teman-teman kalian, karya kalian sudah bagus sekali seperti hewan nyata. Nah, seperti itu contohnya ya. Ini bisa kalian kerjakan ketika kalian sudah memberitahu atau memberi tunjuk kepada teman dan guru kalian tentang karya yang telah kalian buat. Ini ada pada halaman 44 ya. Ketika kalian merasa kebingungan, kalian tulis di komentar, nantinya akan saya bantu. Di sini ada bacaan, siput bukanlah hewan lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkan dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh dengan lendir. Nah, seperti itu. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan loh teman-teman. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daun. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami, sehingga tanah pun menjadi subur. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan atau pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terkait dan bergantung pada induknya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator.
Meskipun terik, panas, ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan, iri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu memiliki kekurangan. Pasti memiliki kekurangan ya setiap orang. Nah, kurang lebih seperti itu. Dari bacaan ini ada banyak sekali pesan moralnya ya teman-teman. Jadi di setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Di setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang coba kalian perhatikan pada halaman 46. Nah, di situ ada tabel, ada ide pokok dan kalimat pengembang. Apa sih Kak ide pokok? Nah, ide pokok itu suatu permasalahan inti atau gagasan utama dalam satu paragraf tersebut. Sedangkan kalimat pengembang adalah penjabaran dari ide pokok. Nah, di sini saya pakai bahasa yang mudah difahami saja ya. Untuk pengertian ide pokok dan kalimat pengembang itu ada pada pembelajaran 1 ya. Di sini saya hanya mengulangi saja. Lalu gimana sih Kak? Saya kok lupa cara mencari ide pokok. Nah, mari kita ulangi lagi cara mencari ide pokok. Misalnya ini, siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Nah, ini adalah ide pokok. Inti dari permasalahan satu paragraf. Setelah itu dari inti paragraf dari ide pokok ini dikembangkan menjadi kalimat pengembang. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkan dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh dengan lendir. Nah, yang saya garis merah itu adalah kalimat pendukung. Kenapa? Karena itu adalah penjabaran dari ide pokok. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Begitu juga dengan paragraf 2, paragraf 3 sampai paragraf 6. Caranya seperti itu ya. Nah, biasanya ide pokok itu bisa kita lihat ketika kita tahu maksud dari satu paragraf tersebut. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita salin di halaman 46. Di sini saya pakai model seperti ini ya. Sebenarnya sama kok seperti yang ada di tabel, tapi saya bentuk seperti ini agar tulisannya lebih jelas. Nah, untuk ide pokok paragraf 1, siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Sedangkan kalimat pengembangnya tadi ada 2, namun di sini saya tulis 1 saja agar teman-teman tidak terlalu banyak menulisnya ya. Karena ada beberapa anak yang berkomentar bahwa kurang suka dengan tulisan yang terlalu banyak. Di sini saya tulis 1 saja kalimat pengembangnya. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkan dengan kelinci. Lalu paragraf 2, ide pokoknya sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kalimat pengembang, kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lain.
Paragraf ketiga, ide pokoknya siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kalimat pengembangnya, karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya sebagai bagian yang sangat kecil atau serpihan sehingga mudah untuk diurai oleh bakteri pengurai. Paragraf keempat, ide pokoknya siput adalah sang pengembara yang mandiri. Kalimat pengembangnya, meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Lalu paragraf 5, ide pokoknya siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dan juga dalam mempertahankan diri dari serangan. Kalimat pengembangnya, meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Paragraf terakhir, ide pokoknya siput bukanlah hewan yang lemah. Kalimat pengembangnya, siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Di sini kalian bisa mencoba untuk mencari ide pokok dan kalimat pendukung atau pengembang. Di sini ada beberapa gambar ya teman-teman. Jadi corak gambar cerita atau ilustrasi itu sebagai berikut. Yang pertama ada corak realis atau realistis, merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, tata letaknya. Contoh seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Nah, ini seperti nyata ya. Yang kedua, karikatur. Nggak butuh narkoba, main bas aja. Nah, seperti ini. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Yang ketiga, kartun. Nah, ini mungkin teman-teman menyukainya ya. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisi humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang ataupun manusia. Yang terakhir, dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, seperti burung ini ya, tidak menghilangkan objek aslinya. Nah, biasanya burung kan ada di tangkai, lalu ada daun-daun seperti ini, ada bunga. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, sekarang coba buatlah gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan lemah. Kamu bisa memilih salah satu corak seperti gambar di atas. Nah, saya ambil seperti ini ya. Mungkin kalian bisa menggambar siput dengan kelinci juga tidak apa-apa. Kalian gambar di sini kelinci tidak apa-apa ya. Namun di sini saya sepertinya salah gambar ya. Ini gambar apa ya? Gambar keledai atau apa ya, keledai. Nah, kalian bisa menggantinya dengan kelinci. Ada siput lalu ada kelinci. Di sini seperti ada cerita dari gambar ini, ada cerita di baliknya. Dapat kalian lihat di sini, siput memiliki rumah. Nah, rumahnya ini, rumah atau cangkangnya berbentuk lancip. Nah, ketika ada mangsa yang mendekatinya, mangsa akan terkena cangkang tersebut dan akhirnya kesakitan. Kurang lebih seperti itu cerita dari gambar ini. Kalian bisa menggambar sesuka hati kalian, khususnya menggambar siput pada halaman 49 ya. Kalian gambar siput pada halaman 49.
Lalu untuk ayo renungkan dan kerjasama dengan orang tua ini menurut kalian dibahas nggak teman-teman? Ketika kalian ingin dibahas, kalian bisa tulis di komentar ya. Nah, sekian, terima kasih. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.